Shalom, selamat siang saudara-saudari sekalian. Happy Monday, ya, selamat hari Senin. Kita bersyukur kalau kita boleh kembali bertemu di hari yang baru. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang mengalami gangguan kesehatan ya, flu, batuk, mungkin demam. Ya, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi teman-teman ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur kembali lagi di dalam program podcast kita ya, From Heart to Heart. Mengenai hari ini kita akan membahas tentang Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Itu nats yang kita ambil siang hari ini dari Mazmur nomor 27 ayat yang ke-1, saudara ya. Selamat datang Mas Handoko, selamat datang dan selamat bergabung saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita akan diberkati oleh hambanya yang juga ada di sekitar area Jawa Tengah, saudara, tapi beliau ada di Pemalang ya. Namanya Mas Erwin. Ya, sebentar saya undang terlebih dahulu, saudara. Iya, mohon bersabar ya, saudara ya. Ini ujian ya, saudara. Ya, hari ini topik kita akan membahas bagaimana Tuhan itu adalah terang dan keselamatan kita bagi anak-anak muda ya. Ya, harap bersabar saudara. Nah, narasumber kita ini, ya sebentar ya saudara. Halo Pak. Ya, ini saya sudah di live IG Pak. Apakah boleh masuk Pak? Ini saya meminta undangan, ngirim undangan ke Pak Erwin, tapi nama Pak Erwin belum ada. Kayaknya Pak Erwin belum fallback saya di NWS Pak. Iya, betul sekali Pak. Ini saya cari nama Pak Erwin belum ketemu ya. Sebentar ya saudara ya, ini saya lagi menghubungi beliau sebentar. Iya. Sudah bisa Pak? Pak Erwin pakai laptop ya? Oh, coba aja Pak. Iya, baik Pak. Iya, saya tunggu ya Pak ya. Sambil saya sapa teman-teman dulu. Iya. Sebentar ya saudara ya. Saya percaya kita semua akan diberkati oleh narasumber kita siang hari ini. Apapun keadaanmu, apapun situasi yang kau alami hari-hari ini, percayalah Tuhan mengizinkan saya dan saudara mengalaminya itu karena Tuhan sayang sama saudara dan saya ya. Sebentar saudara, sepertinya ada kendala. Dari saudara. Karena narasumbernya pakai laptop, jadi
Sebentar ya saudaraku. Ya, baik. Sebelum kita sambil menunggu narasumbernya masuk, saudara, kita berdoa terlebih dahulu saja ya, karena mengingat waktu, kita sama-sama mau berdoa terlebih dahulu ya, biar Pak Erwin bisa segera langsung masuk dalam grup podcast kita. Puji Tuhan, undang saudara. Ya, oke. Tinggal beliau. Ya. Ya, puji nama Tuhan. Bentar ya saudara ya. Ya, Shalom, selamat datang Pak Erwin. Mungkin Pak Erwin bisa langsung meminta permintaan bergabung Pak. Nah, ini narasumber kita, saudara, yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Iya, puji nama Tuhan. Beliau sudah masuk. Selamat datang, selamat bergabung Mas Luther, Mas Handoko. Iya, sudah bisa join, tapi Pak Erwin minta melakukan permintaan bergabung dulu, Pak. Soalnya di sini tidak ada permintaan bergabung. Ya, Pak Erwin boleh saya undang lagi, nanti Pak Erwin langsung masuk ke ini ya, permintaan bergabung Pak. Soalnya di sini belum ada tertera, tidak ada permintaan. Ya. Mungkin bisa langsung masuk ke kolom permintaan bergabung Pak. Halo Pak Erwin, apakah masih bersama dengan saya? Belum ada permintaan Pak. Halo? Oh sebentar, beliau tidak dapat bergabung saudara. Saya undang lagi ya saudara ya. Saya undang lagi Pak Erwin ya. Ini kendalanya selalu seperti ini saudara. Ya. Selalu kalau ada hal-hal baik yang kita mau lakukan, pasti ada hal-hal yang tidak senang untuk kita bisa memperbincangkan firman Tuhan ya. Ayo silakan Pak Erwin, boleh meminta pertemanan? Pak Erwin jangan telepon balik Pak. Jadi itu Pak, di laptop itu kan ada kolom atau ada sebelah bagian untuk permintaan bergabung. Itu nanti saya langsung klik bergabung, nanti kita akan masuk ke siaran live kita Pak. Ntar saya undang lagi ya Pak Erwin ya. Nah, Pak Erwin sudah saya undang, tinggal Pak Erwin masuk ke permintaan bergabung Pak. Mungkin sambil Pak Erwin menyiapkan ini untuk permintaan bergabung. Tekan ini Pak Erwin. Tekan ini ya Pak Erwin, yang ada tanda ini.
Iya, sebentar ya saudara. Ini ada kendala. Mungkin karena beliau pakai laptop, jadi agak kesulitan saudara ya. Tapi tidak masalah. Kita akan mulai terlebih dahulu. Saya izin untuk memulai kita dalam doa dulu ya Pak Erwin ya. Karena waktu terus berjalan. Jadi saya buka dalam doa terlebih dahulu ya Pak Erwin. Sambil Pak Erwin menyiapkan bisa masuk. Itu ada keterangan. Iya, terima kasih Mas Andoko buat informasinya. Pakai HP, aplikasi IG-nya diupdate. Kalau nggak update terbaru, nggak bisa minta join. Oh begitu. Oh ya, terima kasih informasinya, Pak Pembina. Oke, sudah minta. Oke, ya. Sambil kita menunggu, saudara. Ya. Iya, puji nama Tuhan. Ya, Ya, terima kasih. Maaf, Pak Noli. Waduh. Iya, tidak apa-apa Pak Erwin. Makasih Oke, banyak siap. ya Pak. Sudah berkenan datang ya, berkenan mau mengisi acara kami. Ya, belum ada apa-apanya, baru seumur jagung Pak Erwin. Tapi kita mau menjadi berkat ya buat rekan-rekan kita yang sudah jarang ke gereja, sudah jarang pergi ke komunitas-komunitas. Nah, melalui program kami From Heart to Heart Pak Erwin, ini program ini kita buat untuk menjangkau jiwa-jiwa anak-anak muda yang sudah lama tidak ke gereja ya. Nah, puji nama Tuhan. Terima kasih banyak Mas Handoko buat informasinya. Mas Handoko ini salah satu pembina kami Pak Erwin di komunitas NWS Youth ya. Oke, kita mulai saja Pak Erwin ya. Kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini kami bisa berjumpa satu dengan yang lain, terkhusus boleh berjumpa dengan narasumber kami, Bapak Erwin, yang juga di tengah-tengah sela-sela kesibukannya, dia boleh menyempatkan diri untuk berbagi, share firman kehidupan, share akan firman yang berkuasa, yang boleh mengubah setiap paradigma kami sebagai anak-anak muda, di era zaman yang semakin berkembang, di era zaman yang semakin maju, biarlah kami boleh semakin diajar, dituntun oleh firman yang hidup, agar kami tidak tersesat, agar kami tetap pada track-nya Tuhan, bukan pada track-nya kami. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Erwin yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam kesempatan hari ini kami akan belajar bagaimana Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan yang datang dari tempat maha tinggi, mengurapi, memimpin, dan menuntunnya, sehingga boleh menguatkan setiap kami, sehingga boleh memacu semangat anak-anak muda untuk tetap bertahan, tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Beracaralah dalam podcast kami siang hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, kiranya jadi seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi, Shalom. Selamat siang saudara sekalian. Doa semua. Terima kasih. Bro Enzi sudah berkenan bergabung. Selamat datang juga buat Bapak Erwin yang sudah berkenan hadir ya di sela-sela makan siangnya, beliau menyempatkan diri untuk memberkati kita saudara ya. Puji nama Tuhan. Mungkin langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Erwin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak Erwin. Dengan singkat, padat dan jelas. Saya persilakan kepada Pak Erwin. Oke, ya ini hanya perkenalan dulu ya Pak. Iya, perkenalan dulu saja Pak. Oke, ya. Karena kalau nggak saya. Ya, salam teman-teman semuanya. Jelas ya Pak Noli soal saya ya? Jelas, oke. Oke, ya. Nama lengkap saya Erwin Tonius Jai, biasa dipanggil Erwin. Saya asli orang Nias, Pulau Nias, namun saya berdomisili di Pemalang, Jawa Tengah. Jadi saya pikir kita masih di bingkai Jawa Tengah begitu ya. Dan saya ini dengan Pak Noldi teman sekerja Tuhan, teman kuliah di jenjang
S2 di Setia Jakarta. Jadi sejak semester 1 kami udah kenal, walaupun kami udah masuk di tahun ketiga, yang harusnya tahun kedua kami udah meluluskan diri, tapi berhubung dengan kegiatan, jadi kami masuk tahun ketiga. Mungkin itu singkat saja dulu, Pak Noldi. Siap. Iya. Eh, Terima kasih Pak Erwin sudah memperkenalkan dirinya dengan singkat, padat, dan jelas. Kalau dari Bro Ensis mau lebih tahu lebih dalam tentang Pak Erwin ini, nanti teman-teman bisa langsung kontak langsung ya lewat IG. Nanti teman-teman bisa langsung chat saja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar apapun, mungkin bisa langsung ya via chat ya. Oke, puji Tuhan. Siang hari ini di dalam program kita From Heart to Heart, siang hari ini kita akan membahas saudara-saudari sekalian bagaimana kita mengambil nats itu dari Mazmur nomor 27 ayat yang pertama. Dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Saya hanya memang mengambil satu sepenggal, nggak ngambil semua karena anak-anak muda itu paling jenuh kalau kita ngambil satu perikop penuh, saudara ya. Kita ngambil satu nas tapi kita nggak keluar dari konteks. Nah, mungkin apa yang Pak Erwin bisa sampaikan dari nas ini untuk dibagikan sementara. Setelah itu baru nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya. Setelah Pak Erwin boleh memberikan penjelasan dari Mazmur nomor 27 ayat yang pertama ini tentang Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Nah, apa yang dimaksud Tuhan adalah terangku dan keselamatanku di sini Pak? Saya berikan kesempatan kepada Pak Erwin untuk menjelaskan waktu dan tempat. Saya persilakan Pak Erwin. Ya, berapa menit ya Pak waktu saya supaya nggak terlalu lama. 40 menit berapa? Itu sudah termasuk 40 menit ke depan sudah termasuk kita tanya jawab Pak. Nanti teman-teman yang ada di dalam ini juga bisa memberikan pertanyaan lewat kolom komentar ya saudara ya. Ya, mulai dari sekarang. Ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Noldi. Sekali lagi salam buat teman-teman yang baru bergabung. Mungkin saya tambahkan tadi perkenalannya masih single juga, belum menikah. Jadi masih muda-muda, masih umur 27 tahun ya. Oke teman-teman, sesuai teks yang dikasih Pak Noldi untuk pembelajaran kita siang hari ini, kita baca dulu ya sama-sama di Mazmur 27 ayat yang pertama. Saya harap teman-teman juga sudah membuka referensi ayatnya. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur pasal 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Ya, ini firman Tuhan sangat ketika saya dapat dari Pak Noldi ini, wah ini ayat hafalan saya banget ini. Karena firman Tuhan ini udah saya hafal waktu zaman-zaman SMP biasa ya. Kita di Sarangka ada ayat emasnya begitu ya Pak Noldi dan teman-teman. Jadi firman Tuhan ini sangat berkesan baik ya untuknya saya ya. Teman-teman sebelum kita membahasnya, saya coba kaitkan dengan dua pasal sebelumnya dengan pasal 25 dan pasal 26. Kita melihat itu Daud itu sedang menaikkan doanya ya kepada Tuhan. Kalau di pasal 25 Daud itu sedang berdoa meminta ampun dan perlindungan. Terus dalam pasal 26 itu Daud sedang berdoa memohon dibenarkan oleh Tuhan. Nah ini kan kaitannya kenapa ya Daud ini minta dibenarkan oleh Tuhan. Emang siapa Daud gitu ya? Memang lu benar sebenar apa kamu yang minta sama Tuhan? Oh Tuhan benarkan aku. Ya kadang-kadang kita, saya udah melakukan ini benar, tapi kok Tuhan tidak dukung aku ya gitu. Ya kita coba lihat di pasal 26 itu tidak semuanya, tapi saya coba lihat dengan dasar apa sih Daud itu ya meminta kepada Tuhan untuk dibenarkan. Ya coba kita lihat ayat 1 di pasal 26 dulu ya sebelum kita membahas pasal 27. Ya, dikatakan di ayat 1 saya rangkum saja, aku hidup dalam ketulusan dan percaya tanpa ragu-ragu. Jadi dengan dasar apa Daud meminta kepada Tuhan, aku ini dibenarkan dong Tuhan karena aku tulus,
Ya, percaya juga tidak ragu-ragu. Berarti kalau tidak ragu-ragu, lawan katanya berarti serius, benar ini. Iya. Terus apalagi poinnya kenapa? Ya, diminta dibenarkan gitu. Ya, ayat 3-nya dikatakan, aku hidup dalam kebenaran. Berarti kalau hidup dalam kebenaran, berarti hidup dalam semua perintah-perintah Tuhan. Walaupun pada actionnya Daud, ya kita tahu pernah juga salah sekali, ya kan? Ketika dia eh, jatuh ketika mengingini wanita lain atau istri dari bawahannya begitu ya, kurang lebih. Terus kenapa lagi? Kita coba lihat ayat 4-nya ya. Aku tidak duduk dengan penipu dan tidak bergaul dengan orang fasik. Jadi Daud meminta dia dibenarkan oleh Tuhan itu, poinnya yang ketiga adalah tidak duduk dengan penipu. Terus tidak bergaul dengan orang munafik. Makanya dia minta benarkan aku Tuhan, ya gitu kan? Terus kita lihat lagi ayat yang kelima, poin keempat. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Jadi benci dengan ya kelompok organisasi yang niatnya jahat. Ya kalau kita kenal di Indonesia seperti ISIS ya. Kalau di ISIS kan di Indonesia kita kenal itu sesuatu yang tidak baik. Kelompok organisasi atau kelompok-kelompok yang rasis di Indonesia. Contohnya begitu. Maka Daud, aku benci itu. Sehingga dia minta, oh Tuhan benarkanlah aku. Begitu ya. Terus ayat 8 di pasal 26 itu, aku cinta pada rumah kediaman Tuhan. Oh, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Apakah kita anak-anak youth, anak-anak muda yang di join pada hari ini, kita cinta nggak pada rumah Tuhan? Bukan berarti, contohnya saya ini kan tinggal di pastor gereja. Berarti karena saya tinggal di pastor gereja, dekat di gereja, bahkan tidur di gereja, saya mencintai kediaman Tuhan. Belum tentu juga. Nah, belum tentu juga. Jadi mencintai ini lebih kepada oknum di balik kediaman Tuhan itu. Pasti sosok Allah lah dalam perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama, kalau perjanjian baru, Yesusnya begitu yang kita cintai. Terus apalagi poin kenapa Daud ini meminta dibenarkan oleh Tuhan. Yang terakhir di ayat 11, dikatakan aku hidup dalam ketulusan sama dengan ayat 1 tadi. Jadi luar biasa Daud ini ya. Kayak saya masih kaitkan ini dalam doanya begitu. Meminta Tuhan itu dibenarkannya si Daud ini karena poin-poin yang tadi. Ya. Nah, setelah Daud berdoa, maka Daud mendeskripsikannya Tuhan yang ia kenal itu. Ya. Daud menjelaskan Tuhan yang ia kenal itu seperti apa, khususnya di Mazmur pasal 27 ayat 1. Ya. Dibenarkannya si Daud ini karena poin-poin yang tadi. Gimana Pak? Maaf. Iya, langsung saja Pak. Nggak apa-apa, tadi itu suara dari live di HP yang satu, jadi saya masuk ke dua HP. Nah, suara Bapak yang terdengar yang tadi. Nggak apa-apa, lanjut saja Pak. Maaf. Oke. Jadi, sekali lagi setelah Daud berdoa, maka Daud itu mendeskripsikan Tuhan yang ia kenal, khususnya dalam Mazmur 21 ayat 1 ini. Walaupun kita tahu bahwa Allah itu kalau di situ banyak sekali, tapi khusus bacaan kita, maka seperti tema yang dikasih Pak Noldi, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jadi, saya bacakan lagi ayatnya bagi kita bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, jadi sebelum saya bahas poin-poinnya, teman-teman dan kita semuanya, terlebih dahulu ada dua opsi atau versi kenapa Mazmur 27 ini ditulis oleh Daud. Ya, yang pertama itu pada saat Daud ada yang mengatakan bahwa pada ditulisnya Mazmur 27 ini pada saat Daud bergelut dengan segenap kesukarannya, kemungkinan saat kematian orang tuanya. Jadi ditulislah Mazmur 27 ini. Tapi opsi kedua, teman-teman, ada yang mengatakan bahwa Mazmur 27 ini ditulis saat Daud tua, ya, di mana ketika dia diselamatkan secara ajaib oleh Abisai. Ya, Abisai ini kita bisa lihat ceritanya di 2 Samuel pasal 21 ayat 16 sampai 17. Waktu itu bernama Yisbi, orang Filistin, dan dikatakan keturunan raksasa hendak membunuh Daud. Nah, kalau teman-teman bisa lihat
gambaran seperti Goliat, dikatakan juga raksasa. Nah, kebetulan si Hisbi ini adalah orang Filistin, orang yang sama dengan Goliat juga, walaupun zamannya berbeda. Nah, jadi waktu itu si Hisbi ini hendak membunuh Daud dengan pedangnya, tapi si Abisai menolong, menyelamatkan Daud. Nah, makanya Daud menceritakan atau menuliskan Mazmur ini. Nah, kalau dari saya sendiri, dari bacaan-bacaan saya lebih mendominasi atau mengikuti versi yang kedua. Ketika Daud menulis ini saat dia tua, dan ketika ada satu peristiwa di mana Abisai menyelamatkannya dengan sang ajaib dari Yisbi yang hendak membunuh dia. Nah, teman-teman, dari ayat 1 ini saya melihat ada 3 poin yang perlu kita pelajari atau perlu kita implikasikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak youth di tempat kita masing-masing. Nah, ketiga poin ini, yang pertama adalah dikatakan Tuhan adalah terangku. Ya. Tuhan adalah terangku, atau tidak ada atau ya di sana ya. Selain kata dan, berarti itu 2 poin yang berbeda, bukan satu ya. Yang pertama adalah Tuhan adalah terangku ya. Alam merupakan terang bagi setiap orang, bagi umatnya khususnya dalam perjanjian lama khususnya, karena ini konteksnya perjanjian lama. Tuhan menunjukkan ya jalan saat mereka merasa ragu-ragu. Ini mau jalan atau tidak ya. Nah, tapi ketika Tuhan yang menjadi terangnya, nah tanpa ragu-ragu Tuhan menunjukkan. Ya, di saat mereka ragu-ragu, khususnya Daud dalam konteks ini, Daud ketika ragu-ragu dalam mengambil satu tindakan, dalam mengambil jalan yang mana, Tuhan tunjukkan karena Tuhan adalah terangnya. Ya, poin berikut adalah Tuhan juga memberikan penghiburan saat mereka berduka. Ini yang merupakan terang mereka. Nah, kalau berbicara tentang terang, teman-teman, itu menjelaskan sesuatu yang sama-samar menjadi lebih kelihatan. Itu berbicara tentang terang. Ya. Contoh, kalau di ruangan kita tidak ada lampu, gelap, lalu kita taruh lampu, maka itu memperlihatkan yang tadinya kita melihat gambar di suatu bingkai itu kayak hantu ya gitu ya, atau kayak apa begitu, kayak putih-putih ya. Setelah kita kasih lampu, maka itu diperjelas yang tadi sama-samar itu. Oh, ini ternyata gambar dalam satu bingkai. Jadi terang itu sedang dideskripsikan oleh Daud, yaitu Tuhannya. Nah, kalau kita coba kaitkan dalam perjanjian baru, Yohanes juga pernah menulis dalam pasal pertamanya, di mana dia menjelaskan tentang firman yang adalah terang itu yang telah menjadi manusia. Dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 5, terang itu bercahaya dan kegelapan tidak akan menguasainya. Jadi kalau terang itu bercahaya, harusnya juga kita ya sebagai pengikut Kristen, sebagai pengikut Kristus, maka cahaya itu yang harus kita paparkan ya. Dan kegelapan tidak akan menguasainya. Lebih lanjut lagi, si Yohanes menuliskannya atau mencatatnya dalam ayatnya yang ke-9, masih dalam pasal pertama. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi Yohanes, ya sang rasul itu yang bersama-sama dengan Yesus, menjelaskan tentang terang yang sesungguhnya itu siapa. Tentu hal ini merujuk pada ayat pertama dan ayat 14, yang dimana firman telah menjadi manusia. Tidak lain dan tidak bukan, teman-teman, terang itu adalah Yesus sendiri. Nah, pertanyaannya bagi kita yang sudah join atau yang akan melihat live ini nantinya, kita sudah memiliki nggak terang yang sesungguhnya itu? Yes. Kalau kita sudah memiliki, pastinya terang yang sudah kita miliki itu juga akan bercahaya. Ya, saya sering berkata di youth saya, Pak Nordi, jangan bangga punya Yesus sendiri. Hendaklah bangga ketika Yesus yang kamu miliki itu bagikan kepada orang lain. Saya selalu katakan itu kepada anak-anak bimbingan saya di youth. Bahkan di tempat saya kerja, saya tadi belum kasih tahu ya, kalau saya kerja di PPA. PPA itu Pusat Pengembangan Anak. Jadi hari-hari saya itu bekerja di Pusat Pengembangan Anak, di mana saya dikasih tugas sebagai koordinatornya. Dan
pelayanan di Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Jemaat Efata Comal. Ya, jadi saya tinggalnya di Comal, jadi saya melayani di Comal. Jadi saya sering mengatakan itu, jangan bangga punya Yesus sendiri, tapi hendaklah kamu bangga ketika Yesus yang kamu miliki itu bagikan kepada orang lain. Jadi jelas di sini kalau Daud dalam konteks perjanjian lama, dia terangkan si terang itu siapa? Allah. Kalau konteks perjanjian baru yang telah dipaparkan oleh Yohanes, maka terang itu sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Yang sebentar lagi kita akan rayakan tentang Natal begitu. Yeah. Itu poin yang pertama teman-teman yang bisa saya bagikan dari pembelajaran saya sendiri dan saya share kepada. Yeah. Dia adalah keselamatanku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jadi poin yang kedua yang bisa saya bagikan untuk kita pada siang hari ini adalah Tuhan atau dialah keselamatanku. Hanya di dalam Tuhanlah kita merasa aman. Ya, jadi kalau kita melihat kitab-kitab puisi atau Mazmur, Amsal itu konteks apa tulisan-tulisan berfaedah puisi dan yang ditulis Daud atau Salomo atau penulis kitab-kitab puisi, Tuhan adalah tempat aku berlindung dan lain sebagainya. Jadi berkaitan dengan Tuhan adalah keselamatanku, hanya di dalam Tuhanlah kita aman. Hanya Amin. Oleh Tuhanlah kita diselamatkan. Amin. Amin. Jadi Daud pun, ya dalam konteks keselamatan, Daud pun berkali-kali Tuhan selamatkan dari musuh-musuh. Berkali-kali Tuhan selamatkan dari bangsa-bangsa yang berperang melawan dia. Betul ya kalau kita baca, mulai dari Daud terpilih menjadi raja sampai dia memerintah itu banyak sekali musuh-musuhnya. Dan Tuhan selamatkan. Maka dalam hal ini juga Daud berkata dan menyimpulkan bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Ya, Daud juga diselamatkan Tuhan dari murka Saul. Ya, karena berkaitan dengan kepemimpinan seperti Daud ini merebut tatanya Saul. Sementara tidak seperti itu. Memang itu kehendak Tuhan dipilih Daud untuk menggantikan Saul karena Saul ini ya sepertinya tidak sejalan dengan Tuhan. Ya kita bisa baca sendiri di dalam Samuel begitu. Terus Daud juga diselamatkan Tuhan dari pemberontakan Absalom yang ingin memperebut ya kekuasaan begitu. Anaknya sendiri loh. Jadi kalau Daud sendiri aja bisa berkata, bisa menyimpulkan Tuhan adalah keselamatanku. Lalu kita kenapa tidak bisa berkata sedemikian rupa? Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Jadi mungkin kita saat ini tidak mengalami seperti yang dialami Daud, musuh-musuhnya banyak, bangsa-bangsa memperangi kerajaannya. Mungkin kita dalam segi ya persahabatan, banyak orang yang mungkin benci ke kita karena kita lagi naik-naiknya usaha kita atau pendidikan kita lagi baik-baik aja, tidak pernah turun kelas, tidak pernah tetap di semester itu gitu ya. Atau dalam segi ekonomi kita ya masih baik-baik aja begitu, atau sedang turun. Ya mungkin itu yang menjadi musuhnya kita. Atau yang paling ekstrim lagi adalah apakah kita ini masih di jalannya Tuhan atau di jalannya si iblis atau anti-antinya begitu. Jadi kalau Daud masih berkata Tuhan adalah keselamatanku, Daud adalah manusia biasa, sama kita juga harus bisa berkata Tuhan adalah keselamatan. Apapun yang terjadi dalam pendidikan saya, keluarga saya, prestasi atau kegiatan kerja yang saya lakukan saat ini, pasti Tuhan selamatkan aku. Apalagi 2 tahun, 3 tahun belakangan kemarin itu kita melewati satu peristiwa itu COVID. Kalau saat ini kita masih sehat, kita tidak pernah terpapar, berarti kita harus berkata Tuhan adalah keselamatanku. Amin. Amin. Jika keluarga Amin. Kita tidak ada yang terpapar ataupun maaf kata meninggal, berarti kita harus berkata Tuhan adalah keselamatanku. Amin teman-teman. Itu poin kedua yang bisa saya sharingkan, bagikan di konteks Mazmur 27 ayat yang pertama ini. Poin yang ketiga dikatakan dilanjutkan dalam firman Tuhan itu, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Ini poin yang ketiga yang saya bagikan teman-teman. Dia di sini Allah, dia adalah benteng hidupku. Jadi kurang lebih seperti itulah kata Daud ya. Tuhan itu benteng hidup saya.
Nah, teman-teman dalam sebuah kerajaan ya, kita melihat ada tembok ya yang dibuat dengan begitu tinggi dan kokoh. Itu merupakan benteng pertama dalam sebuah kerajaan supaya musuh tidak mudah masuk dan menyerbu kerajaan itu. Betul ya? Kalau kita lihat kerajaan yang kuno, yang dulu-dulu ya di zaman perjanjian-perjanjian lama itu, pasti dalam sebuah kerajaan itu dibuat satu benteng atau tembok yang kokoh. Nah, teman-teman juga pernah melihat bendungan raksasa, temboknya dibuat tinggi dan dibuat kokoh, betul ya? Itu apa? Sebagai benteng menahan air. Ya. Lalu kalau secara rohani, Daud mendeskripsikan, Daud menjelaskan berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gementar? Tujuan sebuah benteng kan adalah melindungi ya dari ancaman begitu, menahan. Nah, sama dengan yang dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah bentengku. Maka Tuhan sang benteng hidup kita ini, dia akan melindungi. Dia akan memberikan kekuatan di saat hidup sedang rapuh atau lemah. Jadi ini luar biasa Pak Noldi, firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini. Ini tiga poin ini luar biasa. Daud mendeskripsikan Tuhan yang ia kenal itu. Luar biasa sekali. Bahkan saya bisa simpulkan dari ketiga poin ini. Sebelum saya simpulkan, Daud juga menjelaskan seperti apa Tuhan yang terang, keselamatannya, dan benteng hidupnya. Ia jelaskan itu, apa yang dilakukan Tuhan, sang terang, sang keselamatan, sang benteng hidup. Dia jelaskan di ayat 2, 3, 4, 5, sampai 6. Di situ Pak Noldi dan teman-teman semuanya. Tuhan lakukan sang terang, keselamatan, dan benteng hidupnya. Itu di poin 2, di poin 3, di ayat 3, di ayat 4 sampai 6. Maaf Pak Nudi, ada yang latihan terang juga. Apakah masih terdengar suara saya? Masih. Karena di PPA, ya karena kita ada les drum, jadi anak-anak lagi les jam yang sama soalnya Pak. Ya. Contohnya apa yang dilakukan Tuhan, sang terang, sang keselamatan, sang benteng dalam kehidupan Daud? Kita coba lihat satu ayat aja, yang ayat 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Kenapa bisa mereka tergelincir? Kenapa mereka bisa jatuh? Karena Tuhan terang, keselamatan, dan bentengnya Daud. Jadi saya katakan juga hari-hari ini kita anak-anak muda, kalau kita hanya terjatuh masalah, aduh, kok si Uco ceweknya 3, kok aku baru 1 ya, aku harus ngebut ini. Oh jangan begitu ya. Jadi hari ini juga apapun masalah yang kita hadapi sebagai anak-anak youth, pasti kita harus mengatakan bahwa Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah bentengku. Jadi kesimpulan dari sharing saya ini adalah satu, karena Tuhan terang, keselamatan kita, benteng hidupnya kita, maka kita seperti Daud meraih kemenangan dari ancaman setiap musuh. Maka setiap kita juga harus meraih kemenangan dari setiap masalah-masalah kita. Poin yang kedua adalah, jika Allah di pihak kita, siapa sih yang dapat melawan kita? Yeah. Daud berkata, kepada siapakah aku harus takut? Terhadap siapakah aku harus gementar? Toh juga kan Tuhan udah jadi terangku, keselamatanku, benteng hidupku. Lalu kepada siapa aku harus datang? Ya kan? Poin ketiga yang bisa saya bagikan adalah, jika Allah yang Maha Kuasa menjadi penjaga, yang menjadi penjaga kita, kita tidak perlu lagi takut atau gementar seperti yang dikatakan Daud. Betul nggak sih? Iya kan? Iya. Udah jadi benteng hidup kita kok. Jadi poin yang berikut adalah, jika Allah terang kita, tidak ada bayangan yang kita takuti. Oh, dia kok yang menerangi, jadi harusnya kegelapan itu hilang. Jika Allah keselamatan kita, pasukan iblis atau antek-anteknya, kita tidak perlu takut lagi teman-teman. Ya, tidak perlu lagi takut karena keselamatan kita udah ada itu. Jika Allah benteng hidup kita, masih maukah mencari perlindungan dari orang lain atau manusia lain, atau yang punya kekuatan gaib begitu, masih kita mencari begitu kalau Tuhan sudah menjadi benteng hidup kita?
Tentunya tidak. Jadi ini 3 poin yang bisa saya sharingkan teman-teman dan saya bagikan, saya kembalikan kepada Pak Noldi untuk memimpin sesi diskusi. Iya. Mungkin kalau ada yang menanggapi, menambahkan boleh Pak jawab. Iya. Terima kasih banyak Pak Erwin ya, pemaparan yang komplit ya, bahwa dijelaskan tadi mana sejarah kenapa Daud bisa mengatakan Tuhan adalah terangku, keselamatanku, bahkan benteng hidupku, kalau Daud tidak pernah mengalami kuasa Tuhan secara pribadi. Betul. Ya. Bagaimana dia bisa bercerita kepada kita dan kita bisa membaca tulisannya Daud sampai hari ini. Kalau Daud tidak pernah mengalami, nggak akan mungkin dia bisa menyampaikan dalam tulisannya, ya, dalam nyanyiannya. Nah, tadi saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Erwin, 3 hal tadi ya, bagaimana Tuhan itu adalah terangku, Tuhan itu adalah keselamatanku, dan Tuhan adalah benteng hidupku. Ini adalah satu kesatuan bagaimana Daud mengalami, bahkan dia mengaplikasikan 3 hal ini, bahwa Tuhan yang dia taruh, dia prioritaskan dalam kehidupannya sebagai raja, karena dia tahu dia sebagai raja posisinya tidak aman, saudara, karena saat itu sebagai seorang raja itu pasti banyak musuh, saudara ya, pasti banyak menginginkan kedudukannya ya, pasti banyak ingin merebut kekuasaan wilayah di mana Daud memerintah. Nah, saat itulah karena Daud orang yang saleh, Daud orang yang tulus hatinya, Daud orang yang takut akan Tuhan, maka dia mengedepankan Tuhan di atas segala-galanya. Makanya dia bisa berbicara, dia Tuhan adalah terangku. Kenapa Tuhan adalah terangku? Karena di sanalah dia, Allah Israel itu yang menuntun bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir ya. Bagaimana dia yang terang itu adalah menuntun pasukan-pasukan perangnya. Daud bisa memenangkan beberapa peperangan, saudara. Ini membuktikan, Daud ingin membuktikan bagaimana Tuhan yang ia sembah itu Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang berkuasa. Makanya dia bisa berkata, itu adalah terangku. Nah, kemudian, kenapa dikatakan Tuhan adalah keselamatanku? Tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Erwin, sudah sangat jelas sekali. Bahwa keselamatan, perangan, ya kemenangan demi kemenangan yang diterima oleh Daud dan pasukan-pasukannya, itu semua berasal dari Tuhan. Itu semua datangnya dari Tuhan. Makanya dia berkata, keselamatanku itu datangnya dari Tuhan. Ya, bahkan pertolongan yang ia terima, ya setiap kali melakukan peperangan tidak pernah kalah, saudara. Kenapa? Karena dia melibatkan Tuhan di dalam setiap peperangan. Ya. Kemudian dikatakan benteng hidupku, itu merupakan sebuah pertahanan, ya, sebuah pertahanan yang mereka landaskan, yaitu percaya kepada Kristus Yesus, ya, percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub sebagai pertahanan mereka. Karena musuh-musuh mereka tahu bahwa orang Israel ini nggak berpengalaman dalam perang. Mereka nggak punya pengalaman skill dalam, mungkin alat senjata pun mereka nggak lengkap, saudara. Kalau dibandingkan dengan musuh-musuh mereka, sebut saja seperti bangsa seperti Mesir, ya jauh ya secara mungkin kemampuan dalam menembak, kemampuan dalam berperang, mereka jauh lebih terbiasa dibandingkan orang Israel. Karena orang Israel adalah, yang kita ketahui, orang Israel ini terbiasa dijajah, saudara ya, dibudak, menjadi budak sebuah negara ya. Kalau kita membaca dia negara orang Israel ini pernah dijajah oleh negara Babilonia ya, dijajah oleh negara Mesir, paling lama Mesir, saudara ya. Nah, mereka tidak punya sama sekali kapasitas untuk berperang. Tetapi kenapa mereka bisa berperang? Karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Ya, maka benarlah sebuah nyanyian, kau kekuatanku, ya. Kemudian apa lagi, saudara? Kau kekuatanku, penopang hidupku, ya. Benar sebuah nyanyian itu. Nah, pertanyaan lebih lanjut mungkin dari teman-teman sekalian yang ada di dalam kolom komentar, sudah ada
Eh, Bro Erwin, sudah ada nih ya, Pak Erwin. Ada pertanyaan saya bisa bacakan ya Pak. Nanti Pak Erwin Boleh, bisa boleh, Pak. menjelaskannya ya. Apakah terang Tuhan ada pada orang tersebut? Nah, orang yang seperti apa nih maksudnya, Mas Luther? Bagaimana dengan orang yang kehidupannya di luar Tuhan? Apakah terang Tuhan ada pada orang tersebut? Mungkin bisa dijawab Pak Erwin. Saya silakan. Oke, nanti teman-teman yang lain juga bisa nambahin ya. Iya, iya, Karena iya. ya. Bagaimana dengan orang yang kehidupannya di luar Tuhan atau kita katakanlah apakah ini maksudnya nanti tidak percaya ya, orang yang tidak percaya Allah, tidak percaya Yesus kah? Jadi tentunya terang ini kalau saya dalam konteks umum kita tahu bahwa kasih Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Tuh orang Amin. jahat itu aja masih hidup, ya. Orang jahat masih hidup, masih subur, usaha mereka masih baik-baik aja, tapi mereka tidak percaya Yesus. Itu kasih Allah secara universal. Tapi tentang tentang terangnya Tuhan, tadi seperti saya katakan tadi bahwa terangnya Tuhan ini kalau saya kaitkan dengan konteksnya Yohanes pasal 1, maka kita harus punya terang itu. Nah, tentunya orang yang tidak di luar Tuhan, tentunya tidak memiliki terang yang saya maksud tadi, yaitu Yesus, yang dijelaskan oleh si Yohanes. Jadi bagaimanakah terang itu berlaku bagi orang yang tidak percaya atau di luar Tuhan? Tentu tidak akan berlaku si pribadi terang ini. Tapi dalam konteks umum, kasih Tuhan itu berlaku semua. Dia masih pelihara tuh orang-orang yang jahat sekalipun masih hidup tuh, masih tidak dipenjara atau tidak dihukum. Tapi apakah selamanya begitu? Tidaklah. Finishnya nanti akan ada di penghakiman nantinya. Amin. Ya, jadi menurut saya terang yang saya maksud tadi itu adalah tidak akan berlaku, tidak akan ada bagi mereka yang tidak memiliki terang, pribadi terang itu. Mungkin Pak Noli bisa tambahkan dan teman-teman yang lain. Ya. Sekian Pak Noli. Iya, penjelasan yang sangat jelas sekali sebenarnya, sangat gamblang tadi ya, bahwa bagaimana orang-orang yang di luar Tuhan, apakah terang Tuhan ada pada orang tersebut? Kalau menurut saya pribadi, saudara, kalau dikatakan Tuhan adalah terangku, berarti dia sudah ada di dalam terang itu sendiri, saudara ya. Dia sudah ada di jalan terang itu. Kalau orang yang tidak ada di dalam terang, tentu dikatakan bahwa orang yang di luar Tuhan itu tidak akan mendapatkan namanya keselamatan. Ya mungkin secara universal itu seperti yang digambarkan oleh Pak Erwin tadi. Kalau saya mengambil sebuah gambaran, kalau hujan itu dirasakan semua nggak? Dirasakan semua agama nggak? Semua. Ya, demikian juga Tuhan datang ke dalam dunia itu sebenarnya untuk menebus semua umat manusia tanpa terkecuali. Makanya saya selalu mengatakan bahwa keselamatan itu bukan eksklusif untuk orang Kristen saja, tetapi juga untuk orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal dan percaya Tuhan. Tetapi kembali lagi kepada respon. Ya, kalau responnya itu menerima respon keselamatan, maka dialah pemilik keselamatan itu sendiri. Nah, kalau dikatakan, ditanyakan bahwa apakah ada terang ada pada orang tersebut, tentu kalau dia tidak ada di tracknya atau di jalannya terang itu, tentu tidak akan ada yang namanya terang yang menghiasi hidupnya, menghiasi hari-harinya. Demikian ya Mas Luther. Kalau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditulis di kolom komentar ya saudara. Ini ada pertanyaan lebih lanjut, Bro Erwin, dari Bapak Pembina kami, Mas Handoko Lusbe. Mau tanya, bagaimana jika bertemu orang yang seperti Daud, dekat dengan Tuhan, tapi sikap hidupnya jadi batu sandungan. Karena Daud pun jatuh juga dalam dosa, kasus Batseba. Gimana kita sebagai saudara seiman harus bersikap? Mungkin bisa dibantu jawab. Ya, waduh, terima kasih pertanyaannya Pak Handoko. Pertanyaan yang sangat bagus ini ya. Ya. Semoga hari-hari ini masih ada Daud yang seperti Daud yang damai ya. Ya, kalau menurut saya sikap kita terhadap orang seperti itu ya, udah mengenal Tuhan, bahkan takut Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, baik dalam segi
kepemimpinannya yang begitu, kita tahu kerajaan Daud itu begitu mantap, begitu kokoh, tapi rajanya sendiri bisa juga jatuh atau terhadap kasusnya Bethesda. Lalu kita sikapnya seperti itu ya. Konteksnya pertama saya katakan bahwa kita ini dalam segi naturnya kita memang natur orang berdosa, betul ya. Tapi kita tidak boleh hidup dalam dosa, ya. Yeah. Apakah kita masih bisa melakukan dosa? Ya pasti seperti Daud ini, dia udah hidup dalam Tuhan, tapi dia masih bisa jatuh. Karena dalam tubuh jasmani kita ini masih ada natur. Lalu kita harus bagaimana? Tentunya segala sesuatunya kalau kita ini orang percaya, maka kita harus melandasinya dengan firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang harus kita lakukan. Lalu apakah kita menjauhkan dia? Oh tidak mungkin juga lah. Sama dengan gereja, ketika ada orang mau datang, oh ini kamu jemaat ini, jadi kamu nggak boleh masuk. Ini hanya khusus jemaat. Itu kalau saya katakan ketika Tuhan datang pun hari itu, maka Tuhan kecewa kepada orang-orang itu. Ya, ada orang yang niatnya mau ke gereja beribadah kepada, kok ada orang yang menolak? Betul ya? Kalau Tuhan pun datang hari itu, Tuhan pasti marah ke kita. Ya, jadi seperti pemimpin India kalau nggak salah itu, dia berkata bahwa aku tidak mencintai kekristenanmu, tapi aku mencintai Yesusmu. Karena kenapa? Karena kelakuan orang Kristen itu tidak sejalan dengan perintah Tuhan. Jadi sama dengan kasusnya si Daud ini, dia udah percaya Tuhan, orang baik, kerajaannya dipelihara, disuburkan oleh Tuhan, dan kan dia orang terkaya. Lalu karena kasusnya ini, lalu kita harus ngapain? Apakah kita harus tinggalkan orang itu? Apakah kita harus, oh stop deh, aku nggak mau lagi ngasih kabar-kabar baik tentang Injil, bercerita, berdiskusi tentang firman Tuhan, karena dia udah melakukan hal ini contohnya. Tidak begitu juga Bapak, teman-teman dan kita semuanya. Jadi kita tetap ibaratnya menasihati ya. Raja aja dinasihati ya. Apalagi kita yang sesama hamba-hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan, kita tetap memberikan nasihat bahwa yang ini salah, bahwa ini tepat ya. Itu begitu saja. Pak Handoko dan teman-teman, kalau bisa ditambahkan, boleh. Iya, mantap. Mungkin saya tidak perlu menambahkan karena waktu tinggal 8 menit, Pak Erwin. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Saya serahkan ke Pak Erwin saja ya. Ini pertanyaan dari Bro Israel Sugiarto. Ini salah satu teman kami di NWS juga, namanya Mas Joko sebenarnya. Pertanyaannya adalah, mengapa Daud disebut Tuhan a man after my own heart? Padahal Daud jahat terhadap Tuhan atas perkara Batseba istri Uria. Mungkin bisa dibantu memberikan penjelasan Pak Erwin? Saya persilakan. Mengapa Daud disebut Tuhan? Padahal after my own heart, Tuhan adalah a man after my own heart. Padahal Daud jahat terhadap Tuhan. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya yang dimaksud oleh Mas Joko ini apa? Mengapa Daud disebut Tuhan? Ini agak rancu. Pertanyaannya bagaimana? Maksudnya apa ini? Mengapa Daud disebut Tuhan, a man after my own heart? Pak Erwin, menangkap apa yang ditanyakan oleh Mas Joko di sini? Masih belum Pak Roli, karena kayak racun pertanyaannya. Bisa memperjelas ya, lebih memperjelas apa yang dimaksud yang ditanyakan oleh Mas Joko di sini ya. Kita loncat dulu ya, karena waktu ya saudara. Saya loncat dulu dari pertanyaan Mas Luther lagi saudara. Nah beliau ini seorang anak seminari juga Pak Erwin. Nah, maka jangan kaget kalau pertanyaan beliau ini banyak sekali ya. Lalu bagaimana dengan seorang penganut hyper grace? Sekali selamat, tetap selamat. Oke, bagaimana Pak Erwin? Saya persilakan. Mungkin yang tadi saya coba, kenapa Daud, mana tadi ya? Padahal Daud jahat terhadap Tuhan atas perkara Batseba istri Uria. Kalau menurut saya Tuhan sih Daud tidak jahat sama Tuhan sih tapi itu karena keinginannya sendiri melakukan hal itu. Bahkan dia menyuruh Uria
untuk memimpi perang supaya dia paling depan, supaya dibunuh dengan niatnya ini supaya dapat istrinya si Uria ini. Begitu. Tapi kalau menurut saya Daud itu tidak jahat sama Tuhan, tapi dirinya sendiri yang punya niat jahat. Ya, kembali lagi kali dari natur dosa. Mungkin itu tanggapan saya untuk pertanyaan Pak Israel Sugiarto ya. Ya. Terus yang terakhir dari Pak Luther ya. Iya. Sekali selamat tetap selamat. Ya, itu berkaitan dengan doktrin yang dianut masing-masing ya. Bagaimana dengan doktrin keselamatannya begitu. Jadi kalau udah masuk sekali selama ya itu bisa kita berdiskusi, bisa bertukar pikiran tentang doktrin yang kita anut masing-masing. Jadi kalau saya memang berkata bahwa kalau kita sudah benar-benar percaya, bahkan dikatakan dalam Efesus kalau nggak salah bahwa Roh Kudus itu akan dimateraikan. Jadi kalau kita benar-benar percaya, ini percaya sungguh-sungguh bukan main-main, pasti kita diselamatkan. Sekali percaya, sekali selamat, ya tetap selamat. Begitu. Iya. Ada lagi sama dari Pak Erwin? Cukup Pak, mungkin Pak Noldi bisa tambahkan atau yang lain juga. Karena waktu Pak Erwin. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau memberi pertanyaan. Satu lagi pertanyaan. Jikalau masih ada, saya persilakan. Kalau enggak, saya beri ruang kesempatan untuk Pak Erwin untuk menutup dari pertemuan kita siang hari ini. Masih ada pertanyaan? Mungkin saya persilakan. Mas, sudah jelas tadi apa yang telah dijelaskan oleh Pak Erwin mengenai kenapa Daud jahat terhadap Tuhan atas perkara Betseba. Mengapa Daud disebut Tuhan a man after my own heart? Ya, kalau kita silsilah dari Tuhan Yesus, memang Tuhan Yesus ini lahir dari garis keturunannya. Mengapa disebutkan anak ya? Bahkan dikatakan Yesus ini lahir dari keturunan Isai, saudara ya, ayahnya Daud. Nah, kenapa Yesus itu dari keturunan orang yang berbuat dosa, orang yang apa namanya, kehidupannya tidak sempurna, ya, orang yang jatuh dalam dosa perzinahan, ya, kembali lagi bahwa mau sehebat apapun dia, mau mau seperti apapun jabatan dia sebagai raja, tabiatnya itu adalah manusia. Ya, manusia yang tidak lepas dari namanya dosa, manusia yang tidak lepas dari namanya hilaf. Ya, kalau teman-teman sering mendengar kata hilaf, itu berarti tidak terlepas, mau dia kaya, miskin, ya, mau dia punya kedudukan atau tidak, semua pasti ada di dalam diri kita karena kita masih menerima dosa warisan, saudara. Ya, dosa warisan yang kita terima dari nenek moyang kita. Karena itu mau sampai kapanpun, sampai kita meninggal, kita masih mengenakan dosa warisan itu. Nah, kembali lagi, apakah kita mau menyangkal diri kita, ya? Apakah kita mau mengendalikan diri kita supaya kita tidak sama seperti Daud? Ya, walaupun Daud seperti itu, saudara, dia punya hati yang sangat tulus. Dia punya hati yang sangat mau ditegur. Ketika Nathan menegur dia tidak memakai kekuasaannya untuk menghukum Nathan. Berbeda ketika Pilatus, ya, Herodes, ya, ketika ditegur oleh Yohanes Pembaptis, apa yang dilakukan oleh Herodes? Herodes marah, saudara. Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, apa yang kamu lakukan itu sudah salah mata Tuhan. Kamu sudah berbuat yang serong hatimu, ya. Dia marah sampai kepalanya Yohanes Pembaptis dipenggal, saudara, ya. Nah, kembali lagi seperti yang saya katakan bahwa dosa warisan itu tetap kita bawa, tapi kembali lagi apakah kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan atau tidak. Ya, mungkin jadi closing dari Pak Erwin, saya persilakan, Pak. Ini waktunya sudah mau hampir habis. Saya persilakan Pak Erwin. Oke, terima kasih Pak Noldi. Ini saya terkesan banget. Iya, maaf saudara, ini waktunya habis. Sudah genap 1 jam, ternyata saudara, tidak terasa ya saudara.
Maaf Pak Erwin, ini waktunya tadi habis Pak Erwin. Halo Pak Erwin, masih bersama dengan saya? Maaf Pak Erwin, ini waktunya tadi sudah habis 1 jam. Apakah Pak Erwin bisa masuk kembali untuk memberikan closing Pak Erwin? Halo Pak Erwin? Halo Pak Erwin? Ya, maaf sebentar ya Pak. Teman-teman semua, Bro and Sis. Halo, Pak Erwin, boleh masuk sebentar Pak? Soalnya tadi waktu kita habis Pak. Iya ya, boleh masuk sebentar ya Pak, memberikan closing bentar ya Pak. Iya ya, iya ya. Ya, mohon bersabar ya saudara. Ini saya undang kembali. Waktu kita tidak terasa bincang-bincang sampai waktunya habis, saudara. Ya, Pak Erwin boleh minta bergabung lagi, Pak. Jadi saya sudah undang Pak Erwin, tinggal Pak Erwin menerima permintaan, Pak. Ya, mantap. Oke. Ya, haleluya. Ya. Oh. Sebentar ya saudara. Mungkin Pak Erwin bisa minta permintaan lagi. Ini, oh ya. Oke, sebentar. Ya. Sebentar ya saudara ya. Oh. Ya. Iya, Sudah. Sangatnya saudara. Pak Erwin tadi kita kehabisan waktu Pak, karena kan kalau siaran live di IG itu 1 jam saja, ya seperti nyanyian 1 jam saja gitu ya. Oke, langsung saja Pak Erwin kasih kesimpulan Pak. Terima kasih. Dari semua yang Bapak. Pertama dulu terima kasih banyak untuk kesempatannya bisa diikutkan berdiskusi di forum ini, di Youth ini. Saya salut ya, pertama salut karena di jam istirahat dipakai untuk sharing firman Tuhan, itu pengalaman baru saya Pak. Dan saya juga ini untuk live IG ini baru pertama juga karena saya IG itu tidak terlalu aktif banget ya. Jadi pengalaman baru, saya coba tadi pakai laptop lama sekali, ikonnya banyak yang beda gitu kalau di laptop tampilannya. Tapi untuk hari ini saya terima kasih banyak buat teman-teman. Kalau ada mau sharing, apa bertanya-tanya, kita saling bertanya lah, istilahnya saling melengkapi. Boleh di DM, di IG, atau mau minta WhatsApp boleh, melalui Pak Noldi boleh. Dan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, ya, saya sangat terberkati dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, walaupun tidak sempurna saya bisa tanggapi, tapi kita percaya bahwa ketika kita terus belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan sendiri akan memberikan jawaban bagi kita. Biasanya saya begitu, terus baca-baca apakah ada kaitannya dengan sebelumnya atau setelahnya. Biasanya kalau saya belajar firman Tuhan, baca kok ada yang racun kalimatnya atau timbul pertanyaan, ya jadi kita harus bisa baca sebelumnya atau setelahnya. Biasanya ada kaitannya dan ada jawabannya begitu. Jadi berkaitan dengan terang, keselamatan, dan benteng hidup kita, ya tidak lain dan tidak bukan karena kita hidup dalam perjanjian dengan Yesus, perjanjian baru, dan sekarang Tuhan melalui Roh Kudus memimpin kita, maka itulah terang kita yang sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Dan sebentar lagi kita akan merayakan yang keberapa kali. Saya tidak tahu apakah kita masih merayakan Yesus yang bayi atau bagaimana teman-teman, tapi saya percaya Yesus yang menjadi keselamatan kita. Itulah jalan kita untuk menuju ke tempat Bapa. Orang yang bisa menuju ke tempat Bapa adalah hanya pribadi yang pernah ke sana, yang berada dari sana, berasal dari sana, dan pernah turun ke bumi. Dan pribadi siapakah itu selain daripada Yesus? Maka ketika kita percaya Yesus, maka dia akan membawa kita ke tempat Bapa, seperti yang dikatakan dalam Yohanes begitu. Jadi karena dia satu-satunya pribadi yang tahu jalan ke sana, karena dia berasal dari sana, turun, naik lagi begitu. Kurang lebih itu Pak Noli dan teman-teman. Makasih banyak ya Pak.
atas Ada Bapak. waktunya, atas kesempatan sudah menyempatkan diri datang untuk memberkati kami ya. Saya Amin, percaya amin. semua kita yang menonton, menyaksikan siaran podcast From Heart to Heart siang hari ini, semua kita diberkati Tuhan. Amin. Ialah melalui firman yang hidup, melalui hambanya Bapak Erwin, memberkati kita sebagai anak muda, semakin militan ya, semakin cinta Tuhan dan cinta sesama. Ya, jangan cinta dunia, tapi cintailah dia lebih daripada apapun ya. Oke, jadi saya berikan kesempatan untuk Pak Erwin untuk menutup kita dalam doa ya. Saya persilakan Pak Erwin. Siap. Ya. Baik teman-teman, mari kita menutup sesi live pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur dan menaikkan ucapan terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus buat kesempatan yang singkat ini yang telah Engkau berikan bagi kami untuk bisa berdiskusi tentang kebenaran tentang firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami diskusikan dan kami pelajari hari ini, kami mengaminkannya, bahkan kami menyimpan dalam hati kami. Selain daripada itu Tuhan, kami akan meneruskannya, sang terang, sang keselamatan, sang benteng hidup kami yang telah kami percaya itu kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang yang masih belum percaya kepadamu Tuhan, dan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki bagi kami untuk memberitakan Yesus, sang terang, sang keselamatan, dan sang benteng hidup kami itu. Terima kasih, berkati juga Pak Noldi yang telah memimpin kami untuk sesi live ini Tuhan. Tuhan terus pelihara kehidupannya dan rekan-rekan semua, teman-teman semuanya. Kau juga memberkati mereka dalam kesibukan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan yang terus memperluaskan pekerjaan mereka. Kami berdoa buat setiap komunitas yang ada ini Tuhan, terus Engkau pelihara dan kiranya menjadi cerminan bagi anak-anak muda yang lain untuk terus mengambil bagian dalam pengkabaran Injil, baik lewat sosial media maupun lewat penginjilan di manapun Tuhan kehendaki. Kiranya kami meluangkan banyak waktu untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengakhiri sesi ini. Amin. Amin. Sekali lagi banyak terima kasih ya Pak Erwin. Terima kasih. Maaf ya Pak Nodi, agak sibuk, agak berisik ya Pak Nodi ya, karena ada yang latihan Pak. Tidak apa-apa. Di sela-sela kesibukan beliau ini salah satu pelayan Tuhan juga saudara. Calon pendeta juga ya. Ya. Pendeta nggak ada jabatan apa-apa Pak, nggak ada. Pengerja aja biasa. Untuk pelayanannya jangan jerah, jangan kapok untuk kami undang kembali mengisi dalam sesi-sesi ya Pak. Sekali lagi banyak terima kasih Pak Erwin, selamat makan siang. Tuhan Yesus memberkati Bro and Sister semua dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Ya, shalom Pak. Sekali lagi banyak terima kasih. Ya, sampai jumpa. Ketemu lagi Pak bulan tesisnya. Aduh, ya. Terima kasih banyak Pak Erwin. Memberkati kita semua. Shalom. Amin. Salam. Ya, shalom.